Nah, ini sistem dari kelistrikan dari turbin angin. Nah, itu dari kincir anginnya itu energi listrik yang dihasilkan oleh kincir angin masuk ke dalam sistem kontrol. Ini sistem kontrolnya. Nah, ini nantinya akan menuju ke saklar. Ini saklar itu adalah bagian dari pengaman ya. Kemudian, nah di sini dari sistem saklar ini nanti karena arus yang dihasilkan oleh generator PLTB itu DC itu bisa langsung disimpan ke energi storage atau baterai ya. Kemudian atau sebagian bisa diubah arusnya menjadi AC dengan bantuan inverter. Nantinya akan digunakan untuk listrik rumah kita, karena listrik rumah kita AC ya, makanya di inverterkan ya, digunakan alat untuk mengubah arusnya. Dari sistem ini sebenarnya ada yang sedikit kurang untuk sistem keamanannya. Itu ada di seharusnya itu ada saklar juga atau MCB untuk di antara turbin angin dengan kontrolnya, karena nanti ketika ketika kontrol rusak karena energi anginnya berlebih, nah nanti kita bisa memutuskan dengan menggunakan MCB itu. Kemudian yang selanjutnya itu di sistem baterai. Ya, sistem baterai ini sangat berbahaya sekali kalau kita tidak menggunakan sistem keamanan yang mumpuni. Ada yang ditanyakan di slide ini? Ya, kontrol PLTS dan turbin angin itu sebenarnya sama, tapi ya kita anggaplah kita gunakan barang itu sesuai dengan fungsinya. Nah, yang dipakai orang anak-anak di IT PLN itu kadang menggunakan kontrolernya PLTS ya, karena cukup murah untuk dibeli. Sedangkan untuk kontroler PLTB itu sendiri yang 350 watt itu udah mencapai 1 juta ke atas. Sedangkan PLTS itu masih 300. Untuk yang 100 peak 100 peak itu sekitar 300. Tapi saran ya ya, makanya controller ini ya kalau bisa disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Kalau kita menggunakan controller PLTS ya kita gunakan untuk PLTS ataupun sebaliknya. Oke ya. Fungsi controller itu untuk mengatur arus ya, karena arus dari PLTB itu tidak konstan, maka nanti di kontrolernya akan dibuat konstan ya gitu. Oke ya, kita next. Nah, sekarang kita udah bagian kedua dari terakhir, yaitu kita akan membahas tentang basic of analysis dari turbin angin. Nah, yang paling penting itu adalah kita akan belajar menghitung daya dari turbin angin. Nah, ini bahwa turbin angin itu faktor yang mempengaruhinya itu adalah jari-jari kincir angin yang dipilih, terus kecepatan angin itu ya faktor, dan juga faktor kerapatan udara. Nah, di sini rumus daya kincir angin itu yaitu setengah PA itu atau kerapatan udara, nilainya itu 1,224 kg meter kubik. Dan AT ini ada luas sapuan. Karena luas sapuan dari bilah ini berbentuk lingkaran, makanya rumusnya itu luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu PR kuadrat. Nah, untuk kecepatan angin itu meter per second. Kita langsung ke studi kasus. Ini dia
Seorang engineer mengukur kecepatan angin pada suatu lokasi dari suatu lokasi ya, dari hasil pengukurannya itu kecepatan anginnya itu 12 meter per second dengan kerapan angin itu 1,224 kg per meter kubik, serta jari-jari kincir angin yang terpasang di kincir angin itu tersebut itu 0,9 meter. Ditanya berapa daya kincir angin yang dihasilkan bila efisiensi ideal kincir angin itu 25%. Kita menggunakan Excel. Baiklah, karena maaf sebelumnya karena hasil analisanya di video ya agak sedikit kurang jelas, maka saya bikin baru. Oke, kita lanjutkan saja, yaitu luas lingkaran itu rumusnya itu sama dengan pi r kuadrat 3,14 saya ambil dikalikan r kuadratkan ya, jangan lupa dikuadratkan. Ini dia hasilnya, ini luas lingkarannya. Cek lagi. Nah, kemudian kita pengen tahu dayanya berapa. Nah, dayanya ini rumusnya adalah itu per 2. Kita kurungkan supaya nanti tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Kemudian itu kita kalikan kerapasan udara, kita kalikan dengan luas lingkaran, kita kalikan dengan kecepatan angin pangkat 3. Oke, ini dia, ini daya yang diambil yang bisa diperoleh ya. Kita rapikan. Oke, kita cek lagi kalau terdapat kesalahan. Oke, ini dia. Kita pengen tahu daya aktualnya berapa, yaitu dengan efisiensi 25%. Nah, dari daya teoritis ini kita kalikan yaitu 0,25. Oke, jadi efisien daya yang diperoleh itu sekitar 14 watt ya, semuanya dalam watt ya daya ya. Oke. Nah, ini luas jari-jari kincir angin itu dari masa ke masa ya. Ini tahun 1985 itu ya jari-jari yang digunakan itu 15 meter. Nah, itu kapasitas dayanya itu 0,5 MW. Nah, sekarang itu bisa sampai seukuran 160 meter. Itu udah luas sekali, itu bahkan lebih luas dari lapangan bola ya. Nah, berdasarkan artikel yang sering saya baca, wind turbine terbesar sekarang yang dikembangkan oleh General Electric itu berkisaran diameternya itu 125 meter ya. Itu dari GE ya, General Electric. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Nah, kita lihat apakah turbin angin cocok untuk dipasang di Indonesia. Kita lihat energi potensial dari turbin, potensial dari kecepatan angin ya.
Nah, di sini Indonesia itu kecepatan angin rata-ratanya itu di range 2 sampai ke 4 meter ya. Itu di Indonesia bagian barat, maksudnya Sumatera, itu memiliki kecepatan angin yang relatif rendah ya. Di sini di Sumatera. Nah, kemudian untuk wilayah timur itu cocok, apalagi di lautnya itu udah termasuk cocok untuk dibangun wind turbine secara offshore. Nah, sekarang di Jeneponto di Sulawesi itu di sini di bagian merah di sini dan di sini ini Sidrap, ini Jeneponto itu telah dibangun wind turbine secara offshore. Onshore. Oke, kemudian ada di wilayah Sumba. Di sini di wilayah Sumba. Ini kecepatan anginnya itu antara 5 sampai ke 7 ya. Nah, di sini dari PT Tentara Nusantara melakukan pengabdian masyarakat itu pembangunan kincir angin sebanyak 100 buah itu ada di Sumba. Nah, kemudian Indonesia itu cocok dari peta angin ini bahwa di Laut Sunda di sini itu mempunyai potensi energi angin yang cukup besar. Akan tetapi yang perlu ditimbangkan adalah ada gunung apinya aktif, itu gunung api Krakatau ya. Itu yang harus kita pertimbangkan. Di sini ya. Di Laut Sunda ya. Nah, kita bisa nih untuk memilih Laut Papua yang bisa dimanfaatkan untuk energi listrik dari wind turbine secara offshore. Nah, tapi untuk wind turbine secara offshore ini itu memerlukan investasi yang cukup besar sekali, karena dari segi material itu kita harus mencari material yang tidak korosi dari air laut. Dan juga sistem transmisinya juga nanti sedikit lebih sulit daripada wind turbine onshore ya. Kita ada perlu ditanyakan di slide ini. Nah, ini secara pembagian klarifikasi dari kecepatan angin ya. Nah, kecepatan angin itu terbagi menjadi 7 bagian. Ada Ford, Marginal, Fair, Good, Excellent, Outstanding, dan Super ya. Nah, di sini Indonesia itu di range 1 dan 2. Range 1 dan 2 ini itu Indonesia. Itu kecepatan anginnya itu 0 sampai 6,7. Itu secara umum ya. Secara keseluruhan di Indonesia. Tapi di titik-titik tertentu seperti di Jeneponto dan Sidrap itu bisa dibangun wind turbine. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, layakkah wind turbine itu di Indonesia? Secara garis besar itu tidak ya. Tapi kalau kita lebih teliti lagi, kita lebih dalam lagi bahwa turbin angin itu bisa di Indonesia dengan catatan di bagian tertentu seperti di wilayah-wilayah yang memiliki angin yang lebih besar seperti di Sidrap tadi, dan juga di angin secara wind turbine secara offshore yang ada di Laut Papua, Laut Sumba, dan juga Laut Sunda. Mudah-mudi seharusnya kita juga harus mempersiapkan diri kita nanti bila ada masuknya teknologi wind turbine ini di Indonesia. Jadi kita harus mempersiapkan apa yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita tidak tahu sama sekali tentang wind turbine ini, baik itu teknologinya, baik itu sistemnya, baik itu transmisinya, baik itu pun materialnya. Jangan sampai kita tidak tahu sama sekali. Mungkin nanti
Indonesia bisa membuat sendiri wind turbine tanpa menggunakan ya teknologi dari luar. Itu peran kita seharusnya. Semoga kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut teknologi tersebut ya. Oke, ada yang dipertanyakan di slide ini? Untuk di Jerman, sekedar informasi, dia udah masuk ke range 5 ya di Jerman, rank 5 ke atas. Oke ya, Jerman termasuk itu di bagian offshore. Kemudian di Belanda, kemudian ada Cina. Laut Cina itu ya, di Laut Cina sekarang udah banyak dibangun PLTB. Sekedar informasi ya, sekarang Jerman itu untuk pemanfaatan energi renewable energinya itu sudah mencapai 35%. Itu sampai sekarang ya. Ditargetkan di tahun 2050 itu sudah mencapai 50% BT. Itu di domisili itu dari domisilinya itu dipengaruhi dari wind turbine ya. Wind turbine, nuklir dengan PLTS. Maka dari itu, bila teman-teman di sini yang pengen melanjutkan studi dan pengen belajar tentang energi terbarukan ya, saran ya di Jerman atau di Belanda, di Swedia, yang cocok untuk pembangunan PLTB. Oke ya. Angin itu terjadi akibat adanya perbedaan temperatur di bumi antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, Indonesia karena di garis ekuator, dia antara perbedaan temperatur di antar sisi kutub utara dan kutub selatan itu di Indonesia itu terjadi pertukaran angin ya. Jadi makanya di Indonesia itu kurang. Kalau di Jerman itu karena dia dekat dengan kutub, makanya dia mempunyai energi angin yang lumayan gede. Itu ya. Kalau kita mau mengubah itu secara garis besar itu tidak bisa. Untuk mengubah cepat angin itu tidak bisa. Tetapi kalau kita itu ya, karena faktornya itu ada iklim. Nah, kalau kita mau secara mekanikalnya, kita bisa menggunakan teknologi yang mungkin teman-teman di sini udah kenal, ada Windland. Nah, ini kayak kita membuat corong di mana kincir angin itu ada di pusatnya. Ketika angin masuk ke dalam corong itu, maka dia terjadi pertambahan kecepatan sehingga ya otomatis daya yang dihasilkan semakin gede. Oke. Ya, penutup saya akhiri dengan quotes. Ada beberapa quotes. Yang pertama itu, salah satu ciri orang yang sukses yaitu dia menyadari pentingnya akan waktu. Ya, jadi kita harus bisa memaksimalkan waktu-waktu kita ini untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai kita menghabiskannya ke sesuatu yang bersifat sia-sia, bahkan bisa merugikan. Oke ya, itu. Kemudian quote selanjutnya, tidak ada orang yang hebat, akan tetapi cuma ada orang yang terbiasa. Ya, itu. Jadi kita harus membiasakan diri untuk kita selalu meningkatkan kemampuan diri kita. Yang terakhir, niatkan untuk berbagi. Jadi kalau kita mempunyai ilmu, ya kita share, kita bagi ke teman-teman. Insya Allah ilmu yang kita punya itu akan semakin paham
dan semakin bermanfaat untuk orang lain. Oke, itu saja dari Wahirom. Saya Wahirom. Kalau ada kesalahan dari kata, ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.